Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Devitalia dengan NIM 22707500085, mata kuliah HI dan TPB kawasan Eropa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku Genealogi Terorisme oleh Arthur Jefferson Mayer. Genealogi sendiri adalah pendekatan yang mendalam dalam menelusuri asal-usul konsep, praktik, atau ide dalam konteks sosial dan budaya. Nah, metode ini tidak sekedar memaparkan sejarah linear saja, melainkan juga mengidentifikasi pola dan hubungan yang tersembunyi menjadi ikatan pendekatan yang kaya dalam mengeksplorasi sejarah, sosial, dan politik. Di awal buku ini menjelaskan genealogi adalah sebagai metode penelusuran asal-usul yang mendalami diskursus atau analisis wacana. Dalam studinya, genealogi mengungkapkan cara operasi kekuasaan tersembunyi yang membentuk kenyataan sosial yang kita kenal. Nah, genealogi ini tidak hanya mengeksplorasi perkembangan konsep ataupun nilai, tetapi juga bagaimana kuasa mempengaruhi interpretasi sejarahnya. Genealogi dapat menjadi alat untuk membebaskan pengetahuan dari batasan-batasan yang sudah ada, membuka ruang bagi interpretasi yang lebih luas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan. Memungkinkan kita untuk melihat sejarah tidak hanya dari kacamata moral saja yang telah diterima, tetapi juga mempertanyakan dan merekonstruksikan nilai-nilai tersebut. Genealogi memberikan cara untuk menganalisis sejarah tidak hanya sebagai urutan kejadian, tetapi juga sebagai proses yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, hal ini tuh relevan dalam studi budaya, di mana kita memeriksa asal-usul dan evolusi dari konsep, identitas, dan praktik dalam masyarakat yang terus berubah. Pada bab 4, kita dapat melihat teror sebagai alat kendali politik dengan gaya berbeda dibandingkan Romawi dan Yunani. Hasani Sabah atau seorang dai dan pemimpin sekte Ismailiyah memimpin kelompok Hasasin pada abad pertengahan. Berbasis di benteng Alamut, Sabah memanfaatkan metode teror ini melalui pembunuhan politik untuk memperkuat sektenya dan melawan kaum Sunni yang sudah dianggap sebagai ancaman ideologis. Dibesarkan di keluarga Syiah yang menjadi pengikut Ismailiyah dan memimpin perlawanan dengan strategi teror yang unik. Nah, Hasasin menjadi sangat terkenal sebagai pelopor penggunaan terorisme yang terorganisir dalam politik dengan menargetkan pemimpin-pemimpin kunci demi mencapai tujuannya. Pada bab 5 ini membahas revolusi Prancis pada tahun 1789 yang membuka babak baru dalam sejarah terorisme negara. Di bawah kepemimpinan Robespierre, pemerintah teror menggunakan kekerasan untuk menghilangkan musuh-musuh revolusi melalui penggunaan guillotine dan eksekusi publik. Mereka berupaya membentuk masyarakat baru dengan rasa takut dan kepatuhan mutlak terhadap negara. Revolusi ini menandai munculnya konsep teror dalam politik negara modern, bahwa kekuasaan negara dalam melawan musuh internal dan eksternal dapat menggunakan cara-cara teror. Nah, ini tuh meletakkan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana nih negara dapat mengangkat atau mengkategorikan resistensi sebagai bentuk terorisme. Lalu memasuki abad ke-20, terorisme negara terpersonifikasi oleh dua pemimpin diktator, yaitu Joseph Stalin dan Adolf Hitler. Di Uni Soviet, setelah Lenin meninggal, Stalin itu naik tampuk kekuasaan dan menerapkan pemerintahan otoriter yang menggunakan teror untuk mengekang dan mengontrol rakyatnya. Nah, di Jerman, Hitler ini menggalang ideologi supremasi rasial, menggunakan teror untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan pandangannya. Dengan metode-metode seperti intimidasi, pembunuhan massal, dan propaganda, Stalin dan Hitler ini tuh menunjukkan bagaimana teror dapat diubah menjadi alat kekuasaan yang mengendalikan rakyat dan melemahkan oposisi dengan hasil mengerikan berupa kematian jutaan orang. Nah, terorisme negara dan penggunaan teror dalam kebijakan itu dibahas di bab terakhir. Di era modern, terorisme negara muncul sebagai alat kebijakan dan negara ini dalam menghadapi ancaman-ancaman eksternal dan internal, kadang memanfaatkan teror sebagai cara mempertahankan stabilitas dan kekuasaan. Dengan penargetan ilegal terhadap individu tertentu seperti penyiksaan dan penindasan seringkali digunakan untuk mengirimkan pesan kepada kelompok-kelompok oposisi.
negara sponsor teror ini atau negara yang bersikap pasif terhadap aktivitas terorisme menambah dimensi baru dalam studi terorismenya. Dengan mengabaikan atau mendukung secara tidak langsung, negara dapat memanfaatkan terorisme sebagai alat politik tanpa terlibat langsung dalam tindakan kekerasan. Demikianlah review saya mengenai buku Genealogi Terorisme, dan genealogi ini tidak hanya membantu kita memahami sejarah secara kritis, tetapi juga menawarkan cara untuk menelusuri bagaimana kekuasaan, pengetahuan, dan nilai-nilai itu terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.